Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mama Lin. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semuanya, amin. eh Bener nih, yakin nih kalian mau berangkat ke Hong Kong. Udah mantep ya. Karena kalau kerja di Hong Kong itu harus benar-benar nekat ya guys ya. Nekat, modal nekat bisa nyampe ke Hong Kong. Kalau nggak benar-benar nekat, kita nggak bakalan nyampe ke Hong Kong. Jadi prosesnya kalau kerja ke Hong Kong itu lama ya guys, nggak cepet itu 1 bulan 2 bulan, lama ya. Jadi pertama kita sebelum berangkat ke Hong Kong itu kita harus ngomong dulu kan, izin ke suami itu kan, ke suami atau ke keluarga. Mereka tentunya juga nggak bakalan langsung setuju ya, karena berangkat jadi TKW itu bukan pilihan yang cita-cita kita ya sebenarnya, cuma karena nggak ada pilihan lain, karena kalau keluarga kita lagi finansialnya lagi nggak bagus, atau kita punya keinginan untuk membantu orang tua, atau seperti punya keinginan untuk mau modal nikah, modal usaha dan lain-lainnya ya, nggak ada cara lain yaitu kerja ke Hong Kong. Itu adalah solusinya ya guys ya. Jadi kerja di Hong Kong itu pendidikannya harus tinggi ya? Enggak harus S1 loh ya. SD, SMP, SMA ya, tapi kebanyakannya sih SMA yang di sini ini, karena sekarang kan bukannya zamannya mak-mak yang dulu ya, sekarang kan zamannya udah pada SMA semua. Kalau zamannya mak dulu itu SD juga bisa masuk, yang penting punya pengalaman kerja sebelum berangkat ke Hong Kong ya guys ya, dan ada kemauan keras untuk belajar ya. Terus adaptasi di Hong Kong caranya gimana guys? Adaptasinya, orang sini itu kerjaannya pengennya yang cepet ya guys ya. Pengen cepet, pengen Jadi gunakan waktu sebaik mungkin selama di PT untuk belajar bahasa ya, bahasa Kantonis, karena keseharian Hong Kong itu berbahasa Kantonis. Kita memang bisa bahasa, misalkan ex Singapura itu bisa berbahasa Inggris, atau yang belum ex juga yang bisa bahasa Inggris bisa digunakan di Hong Kong, atau ex Taiwan ya, bahasa Mandarin, tapi mayoritasnya orang Hong Kong itu harus berbahasa Kantonis ya. Jadi setidaknya bisa sedikit-sedikit gitu. Dulu mak waktu pertama kerja di Hong Kong itu, karena majikannya menginginkan pakai bahasa Inggris ya guys ya. Jadi mak akhirnya pelajaran yang di PT itu lupa gitu. Jadi setidaknya sekarang pas ganti job jaga orang tua, akhirnya belepotan ngomong Kantonis sih guys, cuma bisa sedikit-sedikit ya. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk menghafal pelajaran yang di PT, karena sangat bermanfaat sekali di sini. Terus mental yang digodok di PT itu nggak ada apa-apanya kalau di sini ya. Di sini mentalnya benar-benar kena mental lah saat adaptasi itu. Mak aja dulu waktu jaga nenek itu sampai 7 bulan loh kena mental ya. Jadi siap-siap aja kalian kalau pertama datang ke Hong Kong, siap kena mental ya. Mentalnya harus dikuatin, yang kuat ikut. Pokoknya jangan baperan ya. Jangan titik nangis, titik nangis. Nah, interminute di sini itu kalau begitu nggak suka aja, jangankan sampai berbulan-bulan, 1 hari pun kalau udah nggak suka di interminute dibalikin. Nah, Mak juga dulu pernah di interminute loh, padahal udah ex ya. Interminute itu bisa terjadi sama siapa aja, nggak peduli dia ex Singapura, Hong Kong, non ex atau apapun kalau majikannya. Nah, kalau ceritanya Mak itu kemarin di interminute itu kan majikannya pindah negara guys, karena majikannya bukan orang Hong Kong ya, majikannya itu pendatang. Nah, setelah itu mereka itu harus pulang ke negaranya. Mak nggak mau gitu. Jadi terpaksa mau dibawa ke sana kan, kalau pisah sana kan nggak bisa ya, pisah Cina itu. Akhirnya Mak bilang ya udahlah pulang ke agent, akhirnya di interminate gitu. Interminate itu bisa terjadi sama siapa aja guys. Ada yang teman Mak itu pulang libur di interminate, ada. Nggak usah panik ya, jangan sedih berlebihan. Selagi kita masih mau kerja ke Hong Kong, kita gunakan kesempatan di interminate, karena di interminate itu selain kita dapat gaji sama tambahan 1 bulan gaji, kita juga ada waktu untuk 2 minggu untuk mencari majikan. Gunakan selagi ada waktu di Hong Kong ya, manfaatkan waktunya. Nggak usah pilih-pilih majikan ya, kalau pilih-pilih majikan nanti waktunya habis ya guys ya. Itu terus apalagi yang bikin betah kerja di Hong Kong, gajinya gede, rumahnya kecil guys, enak kan ya. Apalagi kalau minggu nih bisa libur, bisa nodok-nodok kayak emak, dodok-dodok nih taman, nanti benar lagi ketemu teman, ngobrol-ngobrol, mangan-mangan makanan toko Indonesia, apa aja bisa kita beli ya, bisa shopping-shopping. Cuma di sini itu pilih-pilih teman ya guys ya, nggak semua teman itu makan nasi ya, ada yang makannya bubur, ada yang makannya itu. Dah, kita jangan sampai dimanfaatin sama teman. Berhati-hati ya dalam pergaulan di sini ya guys ya. Tuh.
Terima kasih yang udah menonton video saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.